Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Naturalisasi 3 pemain dikebut habis-habisan agar bisa bela timnas Indonesia lawan Australia. Gerbong kedua naturalisasi terus berlanjut. Proses naturalisasi 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tengah dikebut oleh PSSI. Awalnya banyak para penggemar yang skeptis proses ketiga pemain ini berlangsung cepat. Namun, Arya Sinulinga merupakan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI memastikan bahwa Emil dan kawan-kawan akan mendapat paspor Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkannya melalui kanal YouTube miliknya dan disaksikan oleh Bung Harpa yang merupakan pengamat sepak bola nasional. Dalam siniar tersebut, Arya mengatakan bahwa PSSI akan membabat habis segala rintangan demi mempercepat proses ketiga pemain ini. Sebab jasa ketiga pemain tersebut dibutuhkan jelang duel kontra timnas Australia. Laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Oleh sebab itu, PSSI bergerak memasukkan berkas para pemain ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Kemenkum, DFP RRI, dan juga Presiden RI. Kata Arya, dikutip dari superbowl.id, minggu ini kita babat, kita kejar semuanya pendaftaran AFC ke FIFA 10 Maret. Minggu ini kami akan masuk berkas ke Kemenpora, ke Kemenkum, ke Presiden, mudah-mudahan DPR. Setelah semua berkas masuk, para pemain itu akan langsung menjalani sumpah WNI. Sama seperti beberapa pemain sebelumnya, sumpah tersebut akan diambil di luar negeri. Kini Arya dan jajarannya tengah mencari lokasi strategis untuk mengumpulkan ketiga pemain itu untuk mengucapkan sumpah. Habis itu harus sumpah lagi, kami akan cari lokasi sumpah tengah-tengah. Artinya pemain bisa datang cepat dan kembali lagi. Lagi cari tempat di tengah dan kita punya kedubes di sana. Masuk yang 4 pemain, baru diprediksi akan membuat timnas Indonesia untuk menang di bulan Maret menjadi lebih besar. Ya, oleh Romeni, Dan James, Semil Audero, dan Joy Pelupesi bisa dibilang adalah gerbong pertama di tahun 2025 ini, di mana terdapat sedikit yang meyakini jika PSSI akan berusaha untuk menambah pemain sebagai bagian dari gerbong kedua di tahun 2025. Nama-nama seperti Emiliano Jonathan, Pascal Struijk, Jan Madsen, dan Jayden Oosterwolde diprediksi akan menjadi nama yang selanjutnya akan diperjuangkan. Tentu saja, nama-nama tersebut kemungkinan memang baru akan mau untuk membela timnas tergantung dari performa Indonesia di round 3 ini. Dan tidak usah yang aneh-aneh, karena biar bagaimanapun kita yang butuh kualitas mereka. Dan pindah kewarganegaraan bukan cuma sekedar urusan bola, tapi juga menyangkut kehidupan di luar sepak bola. Nah, khusus untuk Jayden, walaupun dia masih dalam masa pemulihan pasca ACL, namun biar bagaimanapun ini pemain akan jadi aset berharga apabila sukses dinaturalisasi. Itulah kenapa Alex Pastor diketahui sampai turun tangan membujuknya langsung, sesuatu yang pastinya cukup menyita perhatian. Termasuk dari Jose Mourinho, yang secara personal tahu betul gimana ambisiusnya Erick Thohir sebagai seorang pemimpin. Selain misi lolos ke Piala Dunia, Pak Erick juga ingin membuat timnas Indonesia jadi tim yang konsisten bersaing di level tertinggi. Yang mana target utamanya bisa bersaing di top level Asia, serta rutin lolos ke Piala Dunia untuk edisi-edisi selanjutnya. Maka dari itu, untuk menciptakan tim yang kuat diperlukan pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni dan sembari pelan-pelan menata kondisi pembinaan serta liga lokal. Program naturalisasi bisa dibilang adalah akselerasi terbaik untuk memantik para pemain di dalam negeri untuk tahu standar untuk masuk timnas itu seperti apa. Haruslah semuanya bisa berjalan satu arah ya, dan kita juga bisa melihat timnas Indonesia yang bisa bersaing dari waktu ke waktu. Setelah 3 nama pemain keturunan fix dalam proses naturalisasi, kini muncul banyak pertanyaan, mengapa Emiliano Jonathan, pemainnya lebih dahulu santer bakal membela tim Garuda, malah belum diproses? Ya, Emiliano Jonathan baru-baru ini telah mengambil sebuah sikap terkait tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia pada akhir musim. Ia mengaku sangat terbuka untuk pulang membela tanah leluhur dan menunggu perkembangan komunikasi yang telah terjalin. Emiliano Jonathan sendiri saat ini memperkuat FC Utrecht yang pada bursa transfer musim dingin ini menggantikan Ole Romeni. Sebelumnya, Emiliano Jonathan bermain untuk Vitesse Arnhem pada kasta kedua Liga Belanda, dan pada putaran pertama pemain berusia 20 tahun tersebut telah mencetak sebanyak 11 gol dan 4 assist dari 18 penampilan.
Karena itu, Emiliano Jonathan disebut akan sangat bagus andai bergabung dengan timnas Indonesia, apalagi kemampuannya di lini depan bisa menambah daya gedor dari skuad Garuda. Tapi menyoal belum dinaturalisasinya Emiliano hingga saat ini, Pak Ketum PSSI pun ikut buka suara dan mengungkap bahwa pemain berusia 20 tahun itu adalah pemain yang sangat diinginkan olehnya tapi belum bisa. Pak Erick tak memberikan alasan jelas terkait hal itu, tapi Emiliano mencuri nama yang nantinya bakal diproses. Namun saat ini masih harus memastikan bahwa 3 pemain keturunan yakni Emil, Dean, dan Choi bisa membawa dampak signifikan bagi tim Garuda. Belum? Maunya iya, tapi belum. Kalau itu bergabung dengan timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Ya, penambahan pemain memang menjadi sesuatu yang terus diupayakan oleh PSSI dengan tujuan agar tercipta sebuah komposisi skuad yang mumpuni untuk bersaing di level tertinggi. Memang begitu banyak nama yang dikaitkan bakal bergabung ke timnas Indonesia, terlebih dengan skuad yang ada seperti sekarang. Pulang membela tanah leluhur tentunya menjadi suatu hal yang membanggakan bagi para pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Kebanggaan itu bahkan juga menjadi hal yang dirasakan oleh keluarga pemain, tak terkecuali Emiliano Jonathan yang memiliki keturunan dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sang kakek, Willy Jonathan, membeberkan bahwa Emiliano pernah singgah di rumahnya pada tahun 2013. Saat nama Emiliano santer dikaitkan dengan tim Garuda, Willy Jonathan mengungkapkan bahwa ia sudah memberikan masukan kepada sang cucu agar mau membela timnas Indonesia. Bahkan dia membuat perbandingan soal peluang bagi Emiliano untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Karena itulah, melihat bagaimana gencarnya PSSI sekarang menaturalisasi para pemain dari Liga Eropa ke timnas Indonesia, sang kakek juga makin tak sabar melihat kiprah cucunya untuk memperkuat skuad Garuda di masa ini. Lebih lanjut soal penambahan pemain selain nama Emiliano, terbaru ini asisten pelatih timnas Alex Pastoor dikabarkan tengah berada di Istanbul, Turki untuk bertemu pemain keturunan Jadon Oosterwolde. Kabar soal kedatangan Pastoor ke Istanbul itu dilaporkan oleh fanbase terpercaya tim Fenerbahce yakni 1907 Bros di akun X. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jadon Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jadon Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia. Bunyi laporan dari akun @1907bros dikutip pada Minggu 23 Februari kemarin. Sontak kabar itu lantas disambut baik oleh para fans skuad Garuda sebab Jadon Oosterwolde memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ya, bermain di posisi fullback kiri, Jadon yang pernah bermain untuk Parma dan FC Twente itu dinilai bisa menambah tembok pertahanan dari skuad Garuda. Nantinya Jadon Oosterwolde akan bersaing dengan nama-nama seperti Kelvin Verdonk, Pratama Arhan, Saint Patinama, dan Nathan Choaon. Memang tak seperti kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jadon untuk dinaturalisasi ini terbilang cukup besar. Faktanya sampai saat ini pemain berusia 23 tahun itu belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Sejatinya, Jadon diketahui sudah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu, namun ia belum mau menerima panggilan dari timnas Indonesia karena masih fokus untuk mendapatkan tempat di timnas Belanda. Karena itulah Alex Pastoor datang ke Istanbul, Turki untuk meyakinkan sang pemain yang juga memiliki darah Suriname itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, sebenarnya jika melihat situasi yang ada, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jadon jika ingin bermain di Piala Dunia. Terlebih lagi, timnas Indonesia dalam kans besar berjuang untuk lolos ke Piala Dunia via kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret dengan bertamu ke Australia. Ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta pada Sabtu 22 sore, Erick memaparkan rencana Timnas Indonesia sebelum bertolak ke negeri Kanguru. Yang saya tahu sebagian akan berkumpul di sini
Di Jakarta, arena Liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday. Jadi komitmen selama 3 tahun, jadi Liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training di awal, kata Erik. Sementara pemain-pemain yang berkarir di Eropa bakal langsung bergabung di Australia dan tidak berkumpul di Indonesia. Erick Thohir menjelaskan beberapa pemain saya rasa yang internasional langsung ke sana karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa beberapa jam itu. Mungkin bisa 24 jam lebih kali sama transit. Jadi ya sebagian besar yang dari luar negeri ke sana. Pelatih Patrick Kluivert belum memutuskan pemain yang akan dibawa dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun beberapa hari lalu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Somarji mengatakan ada 27 pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia dalam rangka menghadapi Australia. Setelah duel menghadapi skuad Socceroos, Timnas Indonesia akan meladeni Bahrain dalam laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Poin dari 2 laga tersebut penting dalam menjaga kans skuad Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C dengan 6 poin di bawah Jepang dan Australia serta unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Peringkat pertama dan kedua akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat bakal melaju ke fase lanjutan kualifikasi. Beralih pada berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal peluang menaturalisasi penyerang baru FC Utrecht, Emiliano Jonathan. Jelang pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus memperkuat skuad. Salah satu nama yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI selanjutnya adalah Emiliano Jonathan. Winger berusia 20 tahun ini sedang menjadi perbincangan di Belanda usai tampil luar biasa selama setengah musim bersama Vitesse Arnhem. Emiliano Jonathan berhasil mencatatkan 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan untuk Vitesse Arnhem selama setengah musim. Akhirnya dia ditransfer FC Utrecht dari Vitesse pada bursa transfer musim dingin dengan biaya sebesar 5,21 miliar rupiah. Banyak supporter yang meminta kepada PSSI untuk segera menaturalisasi Emiliano Jonathan agar mau membela timnas Indonesia. Emiliano pun mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan jawaban pada akhir musim ini karena ingin fokus meningkatkan karirnya. Erick Thohir pun akhirnya angkat bicara soal peluang menaturalisasi pemain berdarah Depok itu. Dia mengakui bahwa Emiliano Jonathan sampai saat ini belum menjalani proses naturalisasi, meski sangat ingin mendatangkannya. PSSI sepertinya memang akan berusaha memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk lolos ke Piala Dunia. Yap, melihat 4 laga sisa, 3 diantaranya beneran akan digas untuk meraih 9 poin. Dan di bulan Maret nanti, dengan persiapan yang terbilang mepet, khususnya bagi tim pelatih, 6 poin adalah target yang cukup realistis. Pasalnya, baru aja Pak Erick mengumumkan kalau 3 nama pemain keturunan siap diurus berkasnya dan akan diusahakan bisa main lawan Aussie dan Bahrain. Pun begitu ada kabar lain yang menyebutkan kalau Alex Pastor sedang berada di Turki untuk menemui Ceden Osterwolde dan berbicara padanya. Jelas, kabar ini adalah kabar buruk bagi 2 lawan Indonesia di bulan Maret, khususnya Australia yang kabarnya mendapatkan kabar nggak enak lagi karena kiper utama, Matthew Ryan, ikutan nyusul 8 pemain yang divonis cedera. Misi tembus Piala Dunia sepertinya beneran bakal digas abis-abisan oleh PSSI. Dan 2 laga di bulan Maret sebisa mungkin akan dimaksimalkan untuk bisa meraih 6 poin. Ya, baru-baru ini Pak Erick mengumumkan secara resmi kalau akan ada 3 pemain diaspora yang akan digas prosesnya agar mereka bisa main di bulan Maret. Di mana 3 nama itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Tentu saja ini adalah kabar bagus bagi fans timnas Indonesia, karena dengan tambahan amunisi, kans untuk bisa meraih kemenangan pastinya lebih terbuka. Yap, untuk James dan Emil, kita tentu tahu kualitasnya karena udah sering dibahas. Tapi kalau Joy, diperkirakan gelandang 31 tahun diproses untuk menggantikan Jero yang prosesnya ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Di mana pemain ini secara pengalaman terbilang cukup oke, yang mana ia pernah membela klub-klub seperti FC Twente, Heracles Almelo, dan Sheffield Wednesday di Liga Inggris. Untuk saat ini, dia bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK, usai sebelumnya main untuk FC Groningen. Ya, meskipun sekarang ada di Divisi 2 Belgia, paling enggak ya tadi, secara pengalaman ini pemain terbilang masih oke lah sebagai solusi jangka pendek untuk timnas Indonesia.
Sementara itu ada kabar dari Alex Pastor, di mana Coach Alex diketahui sedang berada di Turki. Banyak yang berasumsi kalau dia akan menemui langsung Jadon Osterwolde yang main untuk Fenerbahce. Dan menurut salah satu akun fanbase klub tersebut, kabar itu memang benar adanya. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk menemui Jadon Osterwolde guna memperkuat Timnas Indonesia. Tulis akun X 1907 Bros. Dan memang untuk mencapai level tertinggi kita butuh pemain-pemain yang memang punya kualitas untuk itu. Hanya saja untuk Jadon ini kok Mimin pikir agak berat mengingat ia baru aja pulih dari cedera panjang. Tapi semisal semua berjalan oke, ya udah gaskan aja kan gitu. Paling enggak yang 3 nama tadi udah oke kan gitu. Di sisi lain melihat sikon yang ada membuat Aussie dan Bahrain benar-benar terkejut, khususnya Aussie yang kembali diterpa masalah serius. Yap, semua tahu kalau update terbaru ada 8 pemain tim Kangguru yang cedera. Dan sekarang kabarnya sang kiper utama Matthew Ryan juga ikutan cedera. Jelas ini adalah sesuatu yang gak bagus buat mereka, karena di saat Indonesia gencar menambah kekuatan, pemain mereka justru tumbang satu persatu. Kemudian Bahrain pun gitu, mereka harus melawan Indonesia dengan kekuatan baru, plus pastinya teror dari supporter yang siap membuat mental down. Meskipun begitu, pelatih mereka Dragan Talajic mengaku jika timnya sangat percaya diri, terutama setelah berhasil memenangkan Piala Teluk beberapa waktu yang lalu. Baginya ini adalah momentum yang tepat bagi Bahrain untuk membuktikan diri bahwa mereka layak menembus Piala Dunia 2026. Secara mental, kami tidak cukup kuat di awal, tapi sekarang kami sudah percaya pada diri sendiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan segalanya akan berbeda di 4 pertandingan terakhir ini. Jika kami tetap bersatu, kami mampu melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba mengacaukan keharmonisan tim, saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan apa yang telah kami bangun bersama, ujar Talajic, dilansir dari JDN. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja semua yang direncanakan bisa clear sesuai harapan. Dan mudah-mudahan dalam prosesnya gak ada kendala yang berarti. Intinya meskipun agak disayangkan Jairo dan kemungkinan Mauro juga tertunda, tapi dengan masuknya Ole Romeni, Dean James, Joey Palupesi, dan Emil Audero akan membuat tim ini makin oke secara kedalaman skuad. Dan dari semua itu, tantangan terbesar adalah soal waktu, mengingat tim pelatih juga belum pernah kan ketemu sama pemain secara langsung di atas lapangan. Kemudian soal waktu berkumpul juga hanya hitungan hari. Jadi ya moga-moga aja semuanya bisa saling mengerti untuk kemudian menciptakan harmonisasi yang berujung kemenangan. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke?